Nama saya Titi Waryanti. Lahir pada musim kemarau tahun 1963 di desa Slogohimo. Saya ingin bercerita tentang suatu pagi yang memanjang menjadi tahun-tahun yang dimulai pada tahun 1968 saat saya berumur 6 tahun. Hari itu Senin. Saya sedang bersiap berangkat ke sekolah. Bapak saya, Waryono, sedang bekerja di ladang. Punggungnya membelah embun. Dua orang berseragam datang menanyakan nama Waryono. Kami beritahu, Bapak ada di ladang. Mereka kemudian menyeretnya ke kantor Koramil. Saya dan ibu mengikuti dari belakang, menahan napas di bawah bayang-bayang. Di Koramil, pintu besi yang sempit menelan Bapak. Di dalam, gelap, dalam sel yang berhimpitan, Bapak disekap 3 hari lamanya. Waktu seperti batu di dada. Ibu tidak diam. Ia mencari pertolongan, memanggil paman dari Kesatuan 409 di Kudus. Ketika paman datang dan mengejar kabar, ternyata Bapak sudah dipindah ke Wonogiri, ke Njimbrok. Kami naik truk ke sana. Paman menemui kepala penjara. Bapak boleh dibawa pulang. Tapi sampai rumah, seorang polisi bernama Pak Dukut menghadang. Di hadapan Bapak, paman bertanya apa salahnya. Tidak ada jawaban, hanya mata yang tak berani memandang. 3 bulan kami mencicipi kembali arti makan bersama. Lalu pada Oktober 1969, Bapak ditangkap lagi. Tak ada surat, tak ada pengadilan, hanya perintah dari pagar tinggi. Di Wonogiri, Bapak dipaksa kerja membangun jembatan Jurang Krakal, 6 bulan lamanya. Saya mengantar makanan, berdiri di bawah terik, belajar membaca dari punggung-punggung yang diam. Setelah itu, Bapak dipindah ke Pakis Baru. Di hadapan kepala desa, Pak Polo Joko, Bapak dipukul dengan tongkat kayu sampai tongkatnya patah. Saya melihat sendiri dan belajar bahwa patah tidak selalu terdengar keras. Bapak tidak mati. Tugasnya berubah. Bukan memecah batu, tapi berjalan dari rumah ke rumah, meminta singkong dan nasi tiwul yang mengisi perut para pekerja yang perutnya sedalam sumur. Bapak sempat dibawa lagi ke Wonogiri, seminggu saja. Dibebaskan, bukan untuk pulang, tapi untuk berjalan kaki kembali ke Pakis Baru bersama Mbah Honggo Reksoko. Di sana, kerja paksa menunggu lagi. Membangun jembatan, menggali sumur sedalam 17 meter di Gandring bersama seorang kawan bernama Jarwo. Di bibir sumur itulah nyawanya hampir dilenyapkan. Bapak hampir dikubur hidup-hidup, kemudian diseret ke sungai. Pak Cari Gandring menyelamatkannya. Nama itu, sampai hari ini, kami ucapkan dalam doa. Di sungai besar itu, ada yang sudah dilempar, ada yang masih sekarat. Yang sempat diselamatkan, diselamatkan. Yang lain, mengalir bersama arus yang tidak pernah kembali. Ketika jembatan selesai, satu truk tentara datang ke rumah. Mereka bilang, Bapak meninggal. Tapi kabar adalah makhluk dengan banyak wajah. Sebenarnya, Bapak diasingkan ke Wioro bersama 6 orang. Tidak dipukuli, hanya dibiarkan lapar. Untuk makan, Bapak harus meminta-minta. Dan saya belajar
Ada rasa yang lebih pahit dari empedu, adalah rasa memohon belas kasihan. Paman saya sedang bertugas di Ismailia. Setahun kemudian ketika paman pulang, bapak dibebaskan, tanpa sepengetahuan ibu. Bapak pulang sendiri. Langkahnya pelan, diikuti 6 bayangan berseragam yang berjaga di sekitar rumah. Beberapa hari kemudian, Komandan Koramil yang bernama Pak Katiman meminta bapak datang seorang diri. Paman menolak. Paman datang, melihat tanda gelap yang sama, lalu menarik bapak pulang. Menyembunyikannya di rumah orang tua selama sebulan. Setelah itu, pengejaran berhenti, dan Koramil mengeluarkan surat pembebasan dengan perintah apel setiap hari Senin. Di rumah, kami mulai belajar berjalan lagi. Pelan, tapi tidak mundur. Ada potongan-potongan yang tidak mau hilang. Jam 3 pagi, saya dan ibu berangkat berjalan kaki melewati hutan, membawa bekal dan arit. 3 kali kami diikuti macan. Saya merasakan ada mata yang mengintai di semak-semak. Saya masih kelas 2 SD, tapi malam mengajarkan saya cara berhitung. Bukan angka, melainkan langkah, sampai rasa takut tertinggal satu batu di belakang kami. Kantor Koramil yang sempit, pintunya besi, bau besi yang menempel di lidah. Nama-nama yang tinggal dalam ingatan, Pak Dukut, Pak Katiman, Pak Polo Joko, Mbah Honggo Reksoko, Mbah Diono, Jarwo, dan Santoso. Dan satu nama yang kami letakkan di tempat tertinggi, Pak Cari Gandring, yang menyelamatkan nyawa dengan keberaniannya. Bapak pulang pada bulan Februari tahun 1971. Sejak itu, kami bisa duduk di meja yang sama tanpa melihat jam. Hidup terus berjalan, tapi tidak semua pintu ikut terbuka. Sekolah saya lancar. Saya pernah diterima kerja di bank, tapi ada tangan yang menutup dari belakang. Bapak, bertahun-tahun setelah itu, sering ikut pertemuan di Solo. Ia pulang pada akhirnya, seperti semua ayah, ingin pulang lengkap dengan lelahnya. Bapak meninggal baru-baru ini. Insya Allah genap setahun November nanti. Kadang-kadang, Bapak bercerita pelan tentang kakinya yang sakit, tentang makanan yang harus selalu kami periksa, seolah dunia bisa menyusupkan racun ke dalam nasi. Saya tidak selalu sanggup mendengar. Bukan karena saya abai, tetapi karena saya pernah melihatnya. Pagar yang terlalu tinggi untuk anak kecil, tongkat yang patah, suara sungai yang membawa nama-nama. Jika kalian bertanya apa yang saya inginkan dari semua ini, jawabannya sederhana, keadilan. Agar tidak ada lagi anak yang berangkat sekolah lalu pulang tanpa ayah. Agar tidak ada lagi orang yang diseret tanpa pengadilan, dipaksa kerja di jurang dan sumur, dipukul, diasingkan, dan diawasi tanpa salah yang jelas. Agar nama-nama seperti Jimbro, Pakis Baru, Gandring, Wioro tidak lagi berbisik tentang takut, melainkan tentang orang-orang yang saling menjaga. Saya menutup cerita ini seperti saya menutup pintu setiap malam, pelan, dengan doa. Untuk bapak saya, Waryono, untuk semua yang kembali, dan untuk yang tidak. Untuk mereka yang menolong di tengah gelap.
Semoga kita belajar menaruh marah di dasar gelas, membiarkannya mengendap, dan meminum yang jernih saja. Agar masa lalu tetap menjadi pelajaran, bukan lubang yang menunggu di depan.